Manlima Hashtag News kembali ke hadapan Anda, menyajikan berita aktual dan terkini seputar Manlima Hulu Sungai Tengah. Bersama saya, Agus Saktiwidodo, SPD. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara bagi TNI 20 Oktober 2025 secara dimulai. Laksanakan. Kegiatan upacara bendera rutin berlangsung khidmat saat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah, Ahmad Puji MPD, bertindak sebagai pembina upacara Senin 20 Oktober 2025 di lapangan madrasah. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji pelajar diikuti semua siswa. Janji pelajar. Kami, pelajar Madrasah Aliyah Negeri 5 Hulu Sungai Tengah, berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mentaati peraturan dan tata tertib di madrasah. 3. Giat dan tekun belajar setiap hari.
4. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan karyawan madrasah. 5. Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan madrasah. 6. Menjaga nama baik madrasah. 7. Mengamalkan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam. 8. Siap memberikan kepentingan kepada madrasah ini sebagai tanda terima kasih. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta marilah kita ucapkan salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat, serta pengikut. Dalam amanatnya, Kepala Manlima Hulu Sungai Tengah Fauji menyampaikan 7 pesan penting, diantaranya makna berharga dari kegiatan upacara bendera, pentingnya mentaati tata tertib, pelaksanaan Hari Santri Rabu 22 Oktober 2025 di Manlima Hulu Sungai Tengah, program aman sehat Rindang atau ASRI dari Kementerian Agama, kegiatan sosialisasi KUA Limpaso Rabu 22 Oktober 2025, pentingnya membentengi diri dari budaya negatif dan melestarikan budaya hormat kepada guru serta apresiasi kepada peserta UMI tingkat provinsi. Dan ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa upacara bendera ini merupakan tidak hanya kewajiban bagi kalian sebagai murid, tapi juga kewajiban kami sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama berada di sini. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih lanjut, Camat Fauji mengingatkan agar seluruh Civitas Akademik Manlima Hulu Sungai Tengah menghadiri upacara bendera Senin. Bukan hanya peserta didik yang memiliki kewajiban menghadiri upacara bendera Senin, tetapi juga seluruh pendidik dan tenaga pendidikan Manlima Hulu Sungai Tengah. Karena kegiatan tersebut mampu memupuk rasa nasionalisme, solidaritas, serta menjadi momen berbagi informasi dan motivasi. Nanti dengan Wakamat Kehasiswaan Pak Agus, ya, Pak harus pakaian kita atau kayak Pak tekniknya kena beliau lah akan menyampaikan nanti. Nah, kemudian juga hari Rabu itu insya Allah kena ada pembinaan atau sosialisasi pernikahan dini oleh kantor urusan KUA Limpaso. Nanti Ibu Norma kena bekerja sama dengan kesiswaan bagaimana teknisnya juga. Nah, jadi itu ada 2 acara hari Rabu itu. Di akhir amanat, Camat Fauji mengutarakan pentingnya peserta didik dalam mentaati tata tertib madrasah demi membentengi diri dari budaya negatif dan perbuatan kriminal. Pentingnya membentengi diri dengan pengaruh dari luar yang menyebabkan hilangnya budaya positif dan islami seperti hormat dan menunduk pada guru, cium tangan, dan salaman. Kita yang mana akhir-akhir ini Bapak sering menerima layanan pelanggaran tata tertib di ruangan Bapak itulah. Nah, jadi bagi anak-anak sekalian yang sudah sering melanggar tata tertib, itu tolong menjadi perhatian, apalagi itu yang sudah beberapa kali, bahkan ada yang sudah bermaterai. Nah, jangan dianggap main-main, karena kalau sudah ada materai itu, kalau sekolah mengeluarkan artinya sudah persetujuan kalian, sudah persetujuan orang tua kalian. Jadi jangan dianggap main-main. Nah, karena tata tertib itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Nah, jadi kalau satu orang melanggar tata tertib dibiarkan, nantinya akan berimbas kepada siswa lain juga ingin melanggar tata tertib. Misalnya satu tidak ditindak, yang lain juga merasa oh apa juga. Jadi tidak, sekolah akan tegas menindak siswa-siswi yang melanggar tata tertib. Yang itu nanti akan berimbas kepada siswa-siswi yang lain. Kalau kita amati di madrasah lain di Indonesia ini, ada di beberapa madrasah itu yang melanggar tata tertib sampai viral ya Allah, sampai terkenal se-Indonesiaan melanggar tata tertib.
baru-baru ini ada yang merokok di madrasah dan kedapatan dan ditindak. Dan kebetulan di situ mungkin karena situasinya seperti apa, mungkinlah itu malah mendapat dukungan dari kawan yang salah yang tadi, dari kawan-kawan yang lain. Solidaritas kisahnya nih. Nah, pada solidaritas yang salah. Solidaritas itu boleh untuk yang hal-hal yang bagus. Tapi kalau hal yang melanggar aturan itu tidak ada istilah solidaritas. Terbukti kan sampai hari ini itu malah sekolah itu dibully orang se-Indonesiaan. Lah, siswa-siswinya dibully orang se-Indonesiaan karena tadi membela orang yang bersalah. Nah, kalau kita lihat di televisi itu bahkan beberapa lembaga perusahaan itu menolak untuk menerima mereka bekerja nanti. Nah, imbasnya kan luar biasa kan? Nah, jadi kalian jangan main-main dalam hal tata tertib, melanggar tata tertib madrasah ini. Nah, kalau kalian ditandai orang kada kawa begawe kayak Pak. Nah, itu terjadi kan? Ya, ternyata solidaritas murid tadi dikalahkan oleh solidaritas orang se-Indonesiaan karena orang kada membela yang salah tadi. Nah, jadi tolong ini jadi perhatian kalian, hal-hal isu aktual yang berkembang di masyarakat itu disimak bujur-bujur, mana yang menguntungkan bagi kita, mana yang merugikan bagi kita. Yang merugikan jangan ditiru, tirulah yang bagus-bagus. Nah, apalagi ini bertepatan nantinya dengan Hari Santri, yang mana juga sekarang ini muncul pembulian-pembulian terhadap pesantren, ya kan? Pesantren itu dianggap ketinggalan zaman, bahkan dianggap mewarisi katanya budaya-budaya zaman Belanda bahari, yang mana siswa kayak merunduk, mencium tangan, nah dianggap ketinggalan zaman. Padahal itulah yang merupakan benteng dari moral anak-anak sekarang ini. Bayangkan kalau anak-anak sekarang ini tidak menghormati guru lagi, di mana keberkahannya ada. Dan keberkahan itu insya Allah ada di sekolah-sekolah agama, terutama pesantren. Karena mereka sangat menghormati guru-gurunya, sangat menghormati kiai-kiainya. Nah, jadi mencium tangan, membungkuk, itu merupakan budaya yang bagus. Dibandingkan dengan anak zaman sekarang, misalnya ketemu guru aja menagur aja ada. Itukah yang bagus kira-kira? Bahkan mencibir guru, bahkan menggibah guru, dibalik, ya kan? Itukah yang bagus akhlaknya? Apakah anak pesantren yang selalu takjim, cium tangan, bahkan dia mendoakan guru-gurunya? Tolong ini jadi perhatian kita bersama. Jangan sampai meniru hal-hal yang budaya dari luar, yang sampai hari ini luar biasa moral anak-anak. Nah, mudah-mudahan anak 65 HST kadada yang kayak itu. Nah, jadi memang pembulian-pembulian itu tidak dibenarkan. Tapi kalau hanya sekedar guru menyentil sedikit, misalnya ditapak guru lawan buku sedikit di murid, itu melaporkan ke polisi, misalnya lapor orang tua lah. Nah, jadi bedakan pukulan kasih sayang itu dengan pukulan bulian itu bedakan lah. Jangan disamakan. Ini mentang-mentang dendam dengan guru, tagatil sedikit aja sudah belapor. Nah, bedakan. Bahkan di Islam itu boleh memukul kalau orang melanggar peraturan itu dengan kasih sayang pukulannya, ya lah. Lain, kalau guru itu memukul berbincul-bincul lain, nah itu silahkan laporkan aja. Kalau hanya diketil sedikit aja, itu bukan pembulian, tapi mengingatkan, lah, mengingatkan. Karena kadang kalau dengan lemah lembut itu ada sampai, kada menerima telinganya nih kalau dengan lemah lembut, tapi dikatik guru sedikit di telinganya, cari mendengar, ya Allah. Nah itu bukan pembulian, tapi sekedar untuk mengingatkan. Guru pun kadang hendak menyakiti juga, cuma sekedar sedikit. Nah itu aja, menggetil ya orang juga. Ini bedakan menampar lawan mah, tapi bedakan lah. Ini menampar ya, guru menampar. Ada dibesar-besarkan. Nah tolong anak-anak 5 jaga sikap, jaga akhlak dengan baik. Karena menurut para ulama itu ilmu itu lebih mudah masuk ke otak kita ini
dengan takjim dengan guru dibandingkan dengan orang yang giat belajar. Itu sudah dibuktikan. Nah, jadi orang taat wan guru, orang yang hormat wan guru itu lebih mudah menerima pelajaran daripada orang yang istilahnya tuh ada heran-heran wan guru, malah benci wan guru, rajin belajar. Insya Allah ilmunya itu lebih mudah masuk dengan orang yang biasa-biasa saja, tapi dia takjim dengan gurunya. Ini tolong perhatikan untuk kita lembaga-lembaga yang seperti madrasah ini, karena kita sekolah yang berbasis Islam. Nah, tolong akhlak-akhlak nilai-nilai Islam ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita memakai nilai-nilai dari luar lah. Kan yang semasa ini kan nilai-nilai dari luar yang dianggap benar. Nah, padahal tidak kalah banyaknya nilai-nilai dari kita yang harus kita terapkan, yang bagus untuk kehidupan kita. Nah, jangan meniru-meniru hal yang datang dari luar, yang justru akan menjerumuskan kita. Nah, jadi tolong jadi perhatian bagi kalian, anak-anak sekalian, saling hormat menghormati, baik antara teman, baik dengan guru, saling sayang menyayangi, baik itu dengan teman maupun dengan guru. Anggaplah siapapun di sini adalah yang sanak. Ya, kalau seumur itu saudara, tapi yang lebih tua itu orang tua kalian di sini. Nah, kalau itu ditanamkan di jiwa kalian, insya Allah tidak terjadi seperti yang pernah terjadi di tempat lain itu. Kira-kira itu yang mungkin Bapak ingin sampaikan tadi. Ada hal satu lagi, insya Allah kita ada juga program, Bapak kan ingat nama programnya, itu ada instruksi juga terkait dengan pengelolaan lingkungan madrasah. Jadi kita juga diminta untuk menghijaukan, merindangkan, dan menciptakan keindahan di lingkungan madrasah, termasuk menata ruang kelas dan ruang kantor. Nah, itu insya Allah akan kita bahas berikutnya. Dan juga ada sertifikasi UKS, nanti mungkin pengelola UKS kayaknya itu ada linknya kayaknya untuk menjawab online aja sertifikasinya. Nah, akan nanti dilaksanakan juga. Dan kemudian juga kami berterima kasih pada anak-anak yang kemarin juga telah berhasil sampai ke tingkat provinsi untuk mengharumkan madrasah, ya. Ya. OMI Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, ini sudah luar biasa lah, sudah luar biasa sampai tingkat provinsi. Nah, juga terima kasih pada Bapak Ibu yang membimbing sampai berhasil lah, sampai tingkat provinsi ini. Diharapkan yang lain juga muncul prestasi-prestasi di bidang apapun, baik itu olahraga, seni maupun keagamaan lah. Nah, jangan berhenti untuk berprestasi. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh berkah ini, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan memberkati upacara bendera yang kami laksanakan hari ini, serta menjadikannya sebagai wujud kecintaan kami terhadap tanah air dan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapa dan ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah ya Alim, bukakanlah pintu kemudahan kepada kami dalam belajar di madrasah ini, agar kami dapat menjadi pimpinan masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Ya Allah yang Maha Penyayang, bimbinglah kami kepada jalan kebaikan dan yang selalu Engkau ridhoi, agar kami dapat menjadi hamba yang taat dan pandai bersyukur kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Siap, bubarkan.